Langit masih gelap ketika suara alarm tua berdering pelan di kamar sempit berdinding kayu. Alia segera terbangun, menyeka mata dengan tangan mungilnya yang kasar akibat pekerjaan sehari-hari. Dengan langkah cepat namun diam, ia menyiapkan dagangan, sayur mayur segar yang ia beli semalam dari petani pinggiran kota. Sementara itu, adiknya, Nino, masih terlelap di kasur tipis, berselimutkan kain yang mulai usang. Di wajah Alia, tak tampak lelah, hanya ada tekad kuat untuk bertahan hidup hari ini. Pasar pagi sudah mulai ramai ketika Alia tiba dengan gerobak kecil yang ia dorong sendiri. Pedagang lain menyapanya dengan anggukan, senyum lelah, tapi ada rasa hormat dalam tatapan mereka. Di antara para penjual, Alia dikenal bukan hanya karena wajah cantiknya yang bersih tanpa polesan, tapi karena keberanian dan kegigihannya. Ia tak pernah mengeluh, meski harus berjualan sendiri sejak kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan motor 2 tahun silam. Dari anak perempuan biasa, ia berubah menjadi tulang punggung keluarga di usia yang sangat muda. Sambil merapikan dagangan, Alia tersenyum pada pembeli pertama, seorang ibu muda yang kerap membeli wortel dan sawi darinya. Ia berbicara lembut, penuh hormat, dan tak pernah memaksa pembeli. Dalam dirinya ada kehangatan yang membuat orang lain nyaman. Tapi di balik senyum manis itu, Alia menyimpan beban berat, uang kontrakan yang menunggak, obat batuk untuk Nino yang belum terbeli, dan mimpi kecil untuk melihat adiknya tetap sekolah seperti anak-anak lain. Suatu saat ia sedang melayani pembeli, seorang pedagang sebelah berbisik, "Alia, kamu kuat sekali ya. Kalau aku jadi kamu, mungkin sudah menyerah sejak lama." Alia hanya tertawa kecil. "Menyerah itu bukan pilihan, Mbak. Nino butuh makan, sekolah juga. Selama kaki ini bisa berdiri, aku akan terus jualan," jawabnya. Tak ada yang tahu, malam-malam Alia sering menangis diam-diam sambil menggenggam foto almarhum ibunya. Pasar bukan tempat yang mudah untuk perempuan muda seperti Alia. Sering ia menerima lirikan nakal dari beberapa pria. Pernah ada yang mencoba mengganggunya, tapi Alia menamparnya tanpa ragu. Ia percaya harga diri perempuan tidak bisa dibeli atau direndahkan. Kalau takut dihina, lebih baik diam di rumah. "Tapi kalau aku diam, siapa yang kasih makan Nino?" pikirnya dalam hati. Beberapa kali, Alia ditawari kerja di kafe oleh seorang pria bermobil yang kebetulan lewat. "Gaji besar, kamu cantik, sayang kalau cuma jualan sayur," katanya. Tapi Alia hanya menggeleng dengan senyum sinis. "Lebih baik aku bau bawang daripada kehilangan harga diriku," jawabnya dingin. Ia tahu, dunia tak ramah bagi gadis miskin yang tak punya pelindung. Tapi justru itulah yang membuatnya belajar bertahan lebih kuat dari siapapun. Sore itu, saat pasar mulai sepi, Alia duduk bersandar di dinding, memandang langit yang perlahan berubah jingga. Tangannya lelah, kakinya pegal, tapi hatinya tetap menyala. Ia menatap foto kecil Nino di dompetnya, lalu menggenggamnya erat. "Kakak janji, kita nggak akan selamanya hidup begini. Kakak bakal perjuangin kamu sampai bisa jadi orang," gumamnya. Di dadanya, ada luka, tapi juga ada nyala yang kelak akan membuat seluruh pasar bicara tentang keberaniannya. Tanpa ia sadari, di sudut pasar, sepasang mata sedang memperhatikan gerak-geriknya dengan sorot tidak bersahabat. Lelaki bertubuh besar itu mendengus pelan, lalu membuang puntung rokok ke tanah. "Berani juga si cantik itu. Kita lihat sampai kapan dia bisa berdiri tegak." Keesokan harinya, suasana pasar masih sama riuhnya. Tapi Alia merasa ada yang berbeda. Sejak pagi, beberapa pedagang memandangnya dengan raut gelisah, bahkan sebagian memilih menunduk saat berpapasan. Alia mengabaikannya, mengira mungkin hanya perasaannya saja. Ia sibuk menata sayur dan menghitung modal kecil yang tersisa. Tapi dari kejauhan, bayangan tubuh besar yang semalam berdiri di sudut pasar perlahan mendekat. Dado, preman pasar yang terkenal kejam dan tak segan mengangkat tangan, kini berdiri tepat di depan lapaknya. "Pagi, cantik," suara berat itu terdengar seperti racun. Alia mendongak,
mencoba tersenyum, tapi tatapannya waspada. Ada yang bisa saya bantu, Bang? Tanyanya sopan. Dado tertawa pendek, lalu menatap lapaknya dengan sorot mata tajam. Bisa. Mulai minggu ini, kamu setor 20.000 tiap hari. Uang keamanan, katanya santai sambil menyulut rokok. Alia terdiam sejenak, menimbang kata-katanya. Keamanan dari apa? Saya nggak pernah minta dilindungi siapapun, jawabnya pelan, namun tegas. Dado menghembuskan asap rokok ke arah wajah Alia. Beberapa pedagang yang melihat hanya berani melirik lalu kembali menunduk. Ini aturan pasar, Neng. Semua pedagang setor. Kalau kamu nggak mau, jangan salahin kalau nanti dagangan kamu rusak sendiri, ucapnya sinis sambil melirik lapak Alia. Alia bangkit berdiri. Meski tubuhnya mungil dibandingkan Dado, wajahnya tak gentar. Saya kerja halal, Bang. Saya jualan buat makan, bukan buat dibagi-bagi ke orang yang gak kerja, katanya, membuat beberapa pedagang terkejut. Berani juga kamu, ya. Dado melangkah lebih dekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari Alia. Suara dagangan sekitar mendadak hening. Seorang ibu pedagang hendak mendekat, tapi ditahan oleh rekannya. Alia tetap tak bergeming. Saya cuma mau dagang, Bang. Kalau ada yang ganggu, saya lapor polisi, ucapnya tenang, meski jantungnya berdegup keras. Dado tertawa, suara tawanya dingin. Silakan. Tapi jangan salahin siapa-siapa kalau nanti kamu nggak punya tempat jualan. Setelah mengancam, Dado pergi dengan langkah berat. Orang-orang masih terdiam. Beberapa pedagang menghampiri Alia, menasihati agar tidak macam-macam. Dado itu orang lama, Li. Sudah banyak yang jadi korban. Kami juga nggak suka setor, tapi mau gimana? Kata Bu Ina, pedagang tempe. Alia mengangguk, namun hatinya menolak untuk tunduk. Baginya, ketakutan adalah penjara yang tak kelihatan, dan ia tak mau hidup dalam penjara seperti itu. Hari-hari berikutnya menjadi lebih mencekam. Lapak Alia dilempari plastik busuk saat malam. Ada pelanggan yang mengaku takut membeli dari lapaknya karena nama dia lagi disorot preman. Tapi Alia tak goyah. Meski penghasilan menurun, ia tetap datang setiap pagi, menggelar dagangan dan menyapa pelanggan dengan senyum yang dipaksakan. Dalam diam, ia mulai menyusun rencana. Bila ketakutan ini terus dibiarkan, tak akan ada satupun pedagang kecil yang bisa bertahan. Suatu malam, saat Nino sudah tidur, Alia duduk di depan cermin kecil. Bibirnya kering, matanya merah, tapi semangat di dadanya tak padam. Ia menggenggam handphone tua dan mulai mengetik sesuatu. Kalau kalian juga merasa dipalak di pasar ini, aku mohon bantu aku. Jangan diam terus. Kalau kita bersatu, kita bisa lawan. Ia kirim pesan itu ke beberapa pedagang yang ia percaya. Belum tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu satu hal, ketidakadilan hanya bisa dilawan, bukan ditoleransi. Pagi itu, saat Alia tiba di lapaknya, jantungnya seketika mencelos. Sayur-sayuran yang semalam sudah ia bersihkan dan susun rapi, kini berserakan di tanah, diinjak-injak, dicampur dengan plastik busuk dan sisa nasi basi. Bau menyengat menusuk hidung, membuat beberapa pedagang menoleh, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Alia berdiri terpaku, tangannya gemetar menahan marah. Ia tahu siapa yang melakukannya, tapi tak ada bukti, dan lebih dari itu, tak ada yang berani bersaksi. Dengan sapu lidi, Alia membersihkan semuanya sendiri. Hatinya perih, bukan hanya karena dagangan rusak, tapi karena ia merasa benar-benar sendirian. Beberapa pedagang mendekat, sekadar memberi simpati, tapi tetap menjaga jarak. Maaf ya, Li, kami kasihan, tapi kami juga takut, bisik seorang bapak tua, sebelum kembali ke lapaknya. Alia hanya mengangguk pelan, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan wajah yang dipaksa tetap tenang. Tak hanya itu, beberapa pelanggan setia mulai menjauh. Ada yang datang, lalu pergi begitu saja setelah melihat dua lelaki bertubuh besar duduk tak jauh dari lapaknya. Mereka tak mengatakan apa-apa, hanya menatap tajam seolah memberi peringatan. Alia tetap bertahan,
melayani siapapun yang datang dengan senyum meski dalam hati terus berdoa agar semuanya segera berakhir. Malam harinya, rumah kontrakan Alia dilempari batu. Suara pecahan kaca membuat Nino terbangun dan menangis ketakutan. Alia segera memeluk adiknya, menenangkan sambil menggigil sendiri. "Maaf ya, Nino, maaf. Kakak belum bisa bikin kita aman," gumamnya sambil menangis diam-diam. Ia tahu semua ini karena keberaniannya menolak tunduk. Tapi saat menatap wajah adiknya yang polos, ia merasa harus terus melawan, meski tubuhnya luka, asal hati mereka tetap utuh. Keesokan harinya, Alia memberanikan diri ke pos polisi terdekat. Tapi laporan yang ia buat hanya ditanggapi dengan malas. "Butuh saksi, Mbak. Bukti juga harus jelas. Kalau enggak, nanti kita bisa dituduh fitnah," kata salah satu petugas sambil sibuk dengan ponselnya. Alia keluar dari kantor polisi dengan mata panas. Bukan hanya sistem yang tak berpihak, tapi dunia seakan membiarkan ketidakadilan tumbuh seperti benalu di tubuh rakyat kecil. Beberapa hari kemudian, ia mendapat pesan singkat di ponselnya. "Berhenti ngelawan, atau kamu dan adikmu gak bakal selamat." Alia menatap layar itu dengan tangan gemetar. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandangi Nino yang sedang belajar. Air mata mengalir diam-diam di pipinya. Ia merasa diambang batas, antara bertahan dan menyerah. Tapi di kepalanya, terus terngiang suara almarhum ibunya, "Jangan pernah takut kalau kamu berdiri di jalan yang benar." Tepat di hari Jumat, Alia kembali membuka lapak. Kali ini, ia sengaja membawa ponsel dengan kamera aktif yang diselipkan di bawah meja dagangannya. Ia berharap bisa merekam ancaman atau tindakan para preman sebagai bukti. Tapi hingga siang, tak satu pun dari mereka muncul. Hanya tatapan-tatapan sinis dari beberapa lelaki bayaran yang mondar-mandir seolah mengintai waktu yang tepat untuk menyerang lagi. Malam itu, Alia duduk di depan rumah kontrakan sambil menatap langit. Tubuhnya lelah, jiwanya terkikis, tapi semangatnya belum padam. Ia tahu, gelombang yang lebih besar mungkin akan datang. Tapi jika ia diam, kezaliman akan semakin menjadi. Ia menggenggam tangan kecil Nino yang duduk di sampingnya, lalu berkata pelan, "Kita mungkin kecil, Nino, tapi kebenaran gak pernah ditentukan dari siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling berani." Pagi itu langit tampak muram, seolah ikut menanggung beban hati Alia. Ia datang lebih awal dari biasanya, berharap bisa menata lapak tanpa gangguan. Tapi harapannya pupus saat Dado muncul tiba-tiba bersama dua anak buahnya. Mereka berjalan mendekat dengan langkah berat, seperti singa lapar yang mencium darah. Pedagang-pedagang lain langsung pura-pura sibuk, menarik diri dari lapaknya. Tak satu pun berani menoleh, apalagi mendekat. "Sudah cukup kamu bikin ribut, cewek," bentak Dado sambil menendang keranjang sawi hingga sayurannya berserakan. Alia berdiri perlahan, menatap Dado tanpa gentar. "Saya cuma mau dagang, Bang. Saya nggak ganggu siapapun," jawabnya lirih namun tegas. Dado tertawa kecil, lalu mendekat dan menamparkan dagangan lain. "Kamu kira kamu pahlawan? Ini pasar, bukan tempat main-main." Anak buah Dado menyergap dari sisi kanan dan kiri. Salah satu dari mereka mendorong Alia hingga ia jatuh tersungkur ke tanah. Dagangannya terguling, wajahnya terhantam troli besi, dan bibirnya robek seketika. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Tangannya gemetar mencoba bangun, tapi satu tendangan keras mengenai perutnya hingga ia kembali terkapar. Suasana pasar hening. Beberapa pedagang hanya bisa memandangi dari balik tumpukan dagangan. Hati mereka memberontak, tapi tubuh mereka terlalu takut untuk bergerak. Seorang ibu muda menutup mata anaknya, sementara Pak Dayat, pedagang tua yang dikenal pendiam, berjalan terlatih menghampiri Alia. "Cukup, Do, sudah cukup," bisiknya gemetar. Dado mendesis, lalu mendorong Pak Dayat hingga pria tua itu jatuh. Alia mengerang pelan, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Tapi di matanya masih ada api yang tak padam. Dengan sisa tenaga, ia merangkak ke keranjang sayur yang hancur, menggenggam satu ikat bayam,
lalu menatap Dado sambil berkata, biar hancur semua ini, tapi saya nggak akan pernah bayar untuk ketakutan. Suaranya pelan, tapi cukup keras untuk didengar mereka yang sembunyi di balik lapak. Kata-kata itu seperti cambuk, menusuk rasa malu yang selama ini membelenggu mereka. Dado terdiam sejenak, lalu meludah ke tanah dan pergi bersama anak buahnya, meninggalkan Alia dalam kondisi babak belur. Beberapa menit kemudian, barulah pedagang mulai berdatangan. Bu Ina memeluk Alia sambil menangis, maafkan kami, Li, kami terlalu takut, kami terlalu pengecut, tapi Alia hanya menggeleng, matanya menatap kosong ke langit yang mulai berubah warna. Siang itu, seorang pemuda merekam wajah Alia yang lebam dan berdarah, lalu membantu membawanya pulang. Tanpa Alia sadari, video itu sudah tersebar di media sosial. Wajah cantiknya kini penuh luka, dan ceritanya mengalir dalam caption yang menyayat hati. Gadis penjual sayur ini dihajar preman karena menolak bayar uang lapak. Video itu menjadi api yang membakar hati ribuan orang di luar sana. Dan tanpa mereka tahu, hari itu adalah hari di mana pasar kecil itu mulai bergolak, bukan karena preman, tapi karena keberanian seorang gadis kecil yang memilih berdiri saat semua orang memilih membungkuk. Keesokan harinya, wajah Alia yang lebam menjadi viral di media sosial. Video rekaman pemuda pasar itu ditonton ratusan ribu kali. Komentar demi komentar membanjiri, ada yang marah, ada yang menangis, ada yang mengutuk keras ketidakadilan yang menimpa gadis muda itu. Tapi di tengah sorotan publik, Alia justru hanya terbaring di kamarnya. Wajahnya bengkak, tubuhnya demam, dan hatinya lelah. Nino duduk di samping kakaknya, menggenggam tangan Alia dengan mata sembab. Kakak jangan mati ya, Nino nggak mau sendirian, bisiknya lirih. Tangisan itu mengguncang jiwa Alia lebih dari pukulan manapun. Meski tubuhnya remuk, tekadnya kembali membara. Ia peluk adiknya erat-erat, menahan air mata agar tak jatuh. Kakak nggak akan ninggalin Nino, kakak janji, ucapnya sambil menggigil. Saat itu juga, dia tahu perlawanan ini bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang semua orang kecil yang dibungkam dengan ketakutan. Ia tak boleh kalah, bukan sekarang. Sementara itu, dunia luar mulai bergerak. Seorang aktivis perempuan, Bu Ratna, melihat video Alia dan langsung datang ke kontrakan sederhana itu. Ia memeluk Alia seperti anaknya sendiri. Kamu luar biasa, Nak. Tapi kamu nggak sendiri sekarang, katanya sambil mengusap rambut Alia. Ia lalu menghubungi wartawan, LSM, hingga pengacara yang peduli pada keadilan sosial. Dalam sekejap, kisah Alia bukan lagi rahasia pasar, ini sudah jadi isu nasional. Pasar tradisional tempat Alia biasa berjualan kini berubah. Polisi mulai patroli, dan Dado menghilang entah kemana. Tapi yang paling mengejutkan, para pedagang yang dulu diam kini mulai bicara. Satu persatu mereka bersaksi tentang uang lapak, pemalakan, ancaman, dan ketakutan yang sudah mereka telan. Bertahun-tahun, mereka datang ke kantor polisi, membawa bukti, menandatangani pengaduan. Semua karena satu gadis kecil yang berani melawan, meski harus babak belur. Hari Minggu itu, sebuah aksi damai digelar di depan pasar. Spanduk bertuliskan, kami pedagang, bukan sapi perah preman, terbentang lebar. Alia hadir di sana, meski jalannya masih terlatih. Ia berdiri di atas panggung darurat dari peti sayur, mengenakan kerudung sederhana dan wajah yang masih membiru. Aku nggak mau anak-anakku nanti hidup dalam ketakutan seperti ini, kalau kita terus diam, mereka akan terus menindas, ucapnya dengan suara parau tapi penuh api. Orang-orang menangis, bertepuk tangan, dan berteriak, hidup Alia. Hidup rakyat kecil. Di antara kerumunan, Nino menggenggam tangan seorang wartawan dan bertanya polos, kakakku sekarang pahlawan ya? Wartawan itu tersenyum dan mengangguk, menahan air mata yang menggenang. Iya, Nak, kakakmu lebih dari pahlawan. Dia nyalakan keberanian di hati banyak orang. Nino menatap kakaknya yang berdiri di panggung, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum bangga. Namun, di tempat lain,
di sebuah warung kecil di ujung kota, Dado duduk sambil menatap layar ponselnya. Video Alia memenuhi beranda, wajahnya terus muncul di berita. Wajah Dado tampak gelisah, penuh dendam. Anak kecil itu, berani-beraninya, gumamnya lirih. Ia menghempaskan rokoknya ke tanah, lalu berdiri dengan wajah gelap. Belum selesai semua ini, pikirnya. Masih ada luka yang akan dibalas. Hari itu ditutup dengan hujan deras yang turun seolah mencuci luka pasar. Tapi di dalam hati banyak orang, termasuk Alia, justru hari itu menyalakan api baru, api perlawanan, yang tidak akan padam meski badai datang bertubi-tubi. Malam itu langit tampak kelam tanpa bintang. Suara anjing menggonggong terdengar dari kejauhan, menambah kesan mencekam. Alia baru saja menidurkan Nino setelah membacakan doa-doa pengantar tidur. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya tak pernah berhenti siaga. Ia tahu, setelah semua yang terjadi, balasan bisa datang kapan saja. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, suara benda berat menghantam pintu kontrakan mereka. Pintu itu terguncang hebat, disusul suara kasar, "Alia, keluar lo sekarang." Alia tersentak bangun. Jantungnya berdetak cepat. Ia segera berdiri dan menyembunyikan Nino di bawah ranjang, menaruh bantal dan selimut menutupi tubuh adiknya. Bocah kecil itu gemetar, matanya berkaca-kaca. "Jangan bersuara, Nino, apapun yang terjadi, tetap diam ya," bisik Alia sambil menahan air mata. Ia lalu berjalan ke ruang depan, memeluk tubuhnya sendiri, berusaha tampak tenang meski gemetar. Tiba-tiba kaca jendela dilempar batu hingga pecah berderak. Sebuah botol berisi bensin dilempar masuk, mengeluarkan bau menyengat. Untung belum sempat terbakar. Alia menjerit ketakutan, lalu mengambil ember berisi air di dapur dan menyiramkan isi botol itu. Tangannya gemetar, air matanya jatuh tanpa suara. Di luar, suara tawa Dado terdengar nyaring, penuh amarah dan kebencian. "Gue bilangin, jangan cari mati lo, cewek." Tetangga sekitar hanya mengintip dari balik tirai, tak berani keluar. Mereka masih terikat dalam bayang-bayang teror yang selama ini menjerat mereka. Tapi tak semuanya diam. Pak Heri, pemuda tukang ojek yang beberapa kali mengantar Alia, berlari ke pos ronda, lalu menghubungi polisi dan memanggil warga. "Kalau sekarang kita masih diam, besok mungkin anak kita yang dibakar hidup-hidup," teriaknya, membuat beberapa warga mulai berani bergegas keluar. Saat Dado dan dua anak buahnya mencoba mendobrak masuk, suara sirene polisi terdengar memecah malam. Mereka panik, buru-buru melarikan diri ke gang belakang. Tapi malam itu, warga sudah siap. Beberapa pemuda menghadang mereka dengan balok dan bambu. Perkelahian sempat terjadi, hingga akhirnya polisi datang dan melumpuhkan ketiganya. Dado ditangkap, tubuhnya babak belur, dan wajahnya dipenuhi darah akibat perlawanan warga yang akhirnya tak tahan lagi. Alia terduduk lemas di lantai kontrakan, tubuhnya lunglai. Beberapa tetangga masuk, memeluknya, meminta maaf atas diam mereka selama ini. Bu Ina, dengan mata sembab, menggenggam tangan Alia sambil berucap, "Kamu selamatin kami semua, Li, kami harusnya dari dulu berdiri bersamamu." Alia hanya mengangguk pelan, menatap ke arah ranjang tempat Nino masih bersembunyi. Ia mendekat dan memeluk adiknya erat-erat. "Kita selamat, Nino, kita selamat." Berita penangkapan Dado menyebar cepat keesokan harinya. Media-media meliput langsung rumah kontrakan Alia, menyebutnya sebagai simbol perlawanan rakyat kecil. Dukungan datang dari berbagai penjuru, makanan, bantuan hukum, bahkan tawaran rumah layak huni dari pemerintah daerah. Tapi di tengah semua sorotan itu, Alia tetap sederhana. "Saya cuma nggak mau tunduk sama ketakutan." Itu saja, ucapnya dalam wawancara singkat dengan wajah yang masih menyimpan trauma. Malam yang hampir membakar hidupnya itu justru menjadi api yang memurnikan keberaniannya. Ia tahu jalan ke depan masih panjang. Tapi kini, ia tak sendiri lagi. Pasar yang dulu penuh bisik-bisik ketakutan kini mulai menyuarakan harapan. Semua berawal dari satu gadis yang berani berkata, "Cukup sudah ketidakadilan ini."
Pagi itu, matahari muncul malu-malu di balik awan, seperti membawa harapan baru. Kontrakan Alia yang semalam hampir hangus kini dipenuhi warga yang bahu-membahu membantu membersihkan pecahan kaca dan membenahi pintu yang rusak. Beberapa ibu membawakan makanan hangat, sementara para pemuda sibuk membetulkan jendela. Alia berdiri di depan rumah, masih dengan perban di pelipis dan lengan kanan yang memar, tapi kali ini senyumnya muncul, senyum yang tulus. Senyum dari seseorang yang tahu bahwa luka bisa sembuh jika dikelilingi cinta dan keberanian. Di tengah keramaian, seorang petugas dari dinas sosial datang membawa kabar bahagia. Kami telah menyiapkan tempat tinggal sementara yang lebih layak untuk Alia dan adiknya, serta bantuan modal untuk kembali berjualan, katanya. Alia menunduk haru, menahan tangis. Terima kasih, tapi yang paling saya butuhkan bukan rumah besar, Pak, cukup tempat aman untuk Nino tidur, dan hati yang tak lagi dihantui ketakutan, ucapnya lirih, membuat beberapa orang terseduh. Hari itu juga, pasar yang dulu jadi ladang pemalakan dibersihkan dari sisa-sisa ketakutan. Spanduk baru dipasang, pasar ini milik rakyat, bukan preman. Alia kembali ke lapaknya, meski dengan kaki yang masih pincang. Pedagang lain menyambutnya seperti seorang pahlawan, memberikan bunga, makanan, dan pelukan hangat. Bahkan Pak Dayat yang biasanya pendiam kini menggenggam tangan Alia sambil berkata, "Kau lebih berani dari siapapun yang pernah saya kenal, Nak." Namun tak semuanya mudah. Beberapa preman kecil yang dulu bekerja di bawah Dado mencoba menakut-nakuti Alia dari kejauhan. Tapi kali ini, warga tak lagi diam. Dalam satu kejadian, saat seorang pria mencurigakan mengintai lapak Alia, 3 pemuda langsung mengusirnya dengan suara lantang. "Kalau kau berani ganggu dia lagi, kau berurusan dengan kami semua." Sejak itu, rasa aman perlahan tumbuh, seperti bunga liar yang merekah di tanah tandus. Nino pun berubah. Ia kini tak lagi tertutup, tak lagi ketakutan saat melihat orang asing. Ia sering membantu Alia menata dagangan dan belajar menakar harga. Suatu hari, ia menggambar Alia dengan jubah dan mahkota dari kertas, lalu menunjukkannya sambil tersenyum polos, "Ini Kak Alia, ratu pasar yang gak takut sama siapapun." Alia memeluk adiknya erat, air matanya jatuh diam-diam di pipi Nino. Dunia luar juga belum berhenti menyorot mereka. Alia diundang ke stasiun TV, seminar, bahkan diskusi hukum. Tapi ia tak pernah melupakan siapa dirinya. Di salah satu wawancara, ia berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma perempuan biasa yang capek diperlakukan semena-mena. Kalau kita semua berani bilang tidak, maka mereka yang menindas akan kehilangan kekuatan." Hari demi hari berjalan. Luka-luka di tubuh Alia mulai hilang, tapi bekas luka di hatinya tetap menjadi pengingat bahwa keberanian itu mahal, dan kadang harus dibayar dengan darah dan air mata. Namun ia tak menyesal. Ia telah menyalakan api, dan api itu telah menular ke hati banyak orang. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya, ia membangunkan seluruh pasar dari tidur panjang yang penuh ketakutan. Di atas puing-puing ketidakadilan, Alia menanam harapan baru. Harapan bahwa rakyat kecil bisa bersuara, bahwa perempuan bisa berdiri melawan, bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang punya kuasa. Ia bukan hanya gadis pasar, ia adalah simbol perlawanan. Dan kisahnya akan terus hidup, menjadi inspirasi bagi mereka yang selama ini dibungkam, agar berani berkata, "Cukup sudah. Kini saatnya berdiri."